data, ini kelas D ya, nama Anda ada semua di situ. Yang biru itu data tambungan awal waduk seperti yang lalu juga yang sekarang. Di awal bulan pertama, awal tahun ya, dari 12 bulan. Tambungan waduknya berapa, kemudian info selama 12 bulan yang kuning itu di bawah. Tabel kuning itu info selama 12 bulan. Oke, kita ke kanan ya. Ke kanan, nama, NIM, nomor urut data Anda jangan lupa diisi supaya memudahkan saya melihat. Nah, kemudian ada gambar grafik ya. Diagram atau diagram aturan lepasan waduk dengan pembatasan. Jadi pada setiap awal periode kan kita mau melepas berapa untuk periode tersebut, kita baca pada awal periode tersebut isinya waduk itu berapa, tambungan aktifnya, isi tambungan aktif airnya itu ada berapa persen gitu ya. Kalau di waduk ya dibaca aja, ada di dekat bendungan itu ada meterannya. Nah dari situ mungkin dalam bentuk volume ya, kemudian dari bentuk volume dibagikan ke tambungan aktif waduk itu mendapatkan presentasi isi tambungan aktif. Nah, dibaca di absis, nah, nanti dibaca notoknya ke garis yang ini biru ini. Nah itu menghasilkan audinatnya berapa? Kalau di antara 70 sama 80 misalkan 100, di antara 40 sampai 70, 80. Kalau ini Anda diskrit ya, tapi sebenarnya bagus kalau bentuknya lebih kontinu ya. Tapi ini contoh aja, sederhana ya. Contohnya diskrit. Kontinu itu nanti garisnya miring gini ya. Nah, jadi gradual. Tidak disambung dengan tangga, tapi garis miring gini. Oke, aturan lepasan waduknya, kemudian data lainnya, kapasitas tambungan waduknya 1.000 juta. Ini untuk ngitung presentasi ya, presentasi tambungan awal periode berapa. Nah, di sini kalau spill out-nya kayaknya nggak pernah terjadi ya, karena saya rata-rata inflow-nya tuh di bawahnya kebutuhan, yaitu kebutuhannya sama semua sepanjang tahun, yaitu 100 juta meter kubik. Kalau lihat di tabel data ini infonya di bawah 100 juta semua ya. Jadi selalu tidak cukup ya. Kemudian mulai diisi tabel simulasi operasi waduknya. Yang pertama tambungan awal. Tambungan awal itu diisi, saya pakai data nomor 45 ya. Terakhir. Ini kemudian diisi juga infonya, dan diisi sekaligus ya. Pakai seperti biasa pakai transpose. Nah, lima satu dua lima 888. Ya sudah. Nah sekarang sudah bisa mulai kita hitung ya. Tambungan awal bulan pertama ini atau akhir bulan ke-0 ya. Di awal bulan pertama dan akhir bulan ke-0. Dari situ kita bisa menghitung awal bulan pertama itu persentasinya itu berapa tambungan waduknya terhadap 100.000 juta. Tinggal dihitung di sini. Jadi ini dalam persen ya, dikali 100% bagi 1.000 juta. Nah, 19%.
Kemudian itu digunakan untuk membaca membaca di tabel aturan lepasan. 19% itu berapa lepasannya? 19% masuk sini ya, di antara 0 sampai 30. Berarti ini sekitar sini. Itu kalau ditemukan di garisnya biru ini menghasilkan ordinatnya 10%. Jadi lepasannya sebenarnya 10%. Kalau saya, contoh saya, 10%. Aduh, lepasan 10%. Oh, saya absen dulu ya. Yang ini baru di absen. Oke. Nah, kalau sudah tahu 10%, berarti kita bisa menghitung berarti lepasan aktualnya kalau dalam volume di sini adalah 10% dari 100 juta kebutuhan itu. Jadi berarti ini kali 100 juta berarti 100%. Nah, dalam persen ya. Jadi ya itu sendiri aja. Nggak usah dikalikan. Berkali 100 bagi 100. Ya, bisa juga sih. Kali 100 bagi 100. Sama aja. Ya itu sendiri. 10%. Nah, kalau sudah tahu lepasannya, kita bisa ngitung berapa tambungan akhirnya. Pada urutan itu tambungan awal plus inflow min outflow. Nih, nah itu tambungan awal set 29 min X30 min Y30 plus itu. Jadi itu tambungan akhirnya. Nah, itu digunakan untuk menghitung lagi untuk bulan berikutnya. Pasnya berapa? Dua puluh 23,1%. Itu masih di antara 10 sama 30 ya. Berarti lepasnya tetap 10. Oke, berarti bulan pertama sudah selesai.
Bisa kita teruskan. Copy aja ya, kecuali kolom terakhir itu. Bulan ketiga berarti tampungan akhirnya 246, masih 10%. Nah, bulan ketiga sudah 31,3, berarti sudah di atasnya 30 ya. Berarti sudah masuk yang ini, garis ini 50%. Jadi hari bulan ketiga saya ini contohnya sudah ke pasarnya sebanyak 50%. Oke, kita teruskan. Bulan keempat turun lagi, 24 di bawahnya 30 kembali ke 10%. Bulan kelima 291 ya, 10% ya, 230. Ini karena debitnya kecil. Nah, bulan ke-6 bisa naik lagi di atasnya 34, di 50%. 30, 50%. Bulan ke-7 masih 50%. Bulan ke-8 masih 50%. Bawahnya 40. Nah, bulan ke-9 masih 50% juga. Nah, bulan ke-9 50%, bulan ke-10 sudah di atasnya 40. Di atasnya 40 berarti masuk yang ini. 80% pasarnya. Bulan ke-10 80%. Bulan ke-11 nah turun lagi. Jadi 50%. Debitnya memang kecil. Bulan ke-12 di atasnya 40 lagi. Sudah 80, kembali 80%. Oke, itu hasilnya.
Oke, kalau ada yang tanyakan, ya kan? Ini begitu selesai di anu ya, langsung disimpan aja, nggak usah dikumpulkan. Dikumpulkan nanti setelah waktu minggu ke-15 ya, setelah kita selesai model terakhir model ke-6, aku dikumpulkan ke email saya itu. Itu yang sekarang ini simpan aja. Di save filenya harus disimpan aja, ada simpan sendiri aja. Ada ya, seperti itu. Nah, ini kita mensimulasi aturan operasi waduk ini. Mungkin ada tanya, mungkin ada pertanyaan gini. Ini aturan operasinya kita sudah dapat, lalu kita simulasikan, jadi kita dengan simulasi. Tapi aturan operasi lepasan ini yang grafik itu gimana sudah mendapatkannya, gimana dapatnya. Nah, ini juga sudah hasil studi simulasi juga. Simulasi kayak gini, tapi nanti studi simulasi panjang ya, berulang-ulang ya, beriterasi ya. Dikatakan menggunakan aliran debitnya kalau bisa historis ya, karena kita itu sesuai dengan kenyataan historis panjang, misalkan 30 tahun atau 40 tahun, nanti 40 kali 12 bulan itu kalau bisa. Nah, di sini simulasi dilihat performanya selama 30 tahun. Kita coba banding aja, dicoba-coba aja berbagai macam gambar kayak gitu. Kalau ini masih kasar ya, apa aturan operasinya. Ini aja grade-nya 30, 10, 30, 30. Sebenarnya kalau bagus bisa kakak 10 semua, saja tanggalnya lebih teratur ya katanya. Ini kan tidak teratur. Atau kalau 5%, itu 2%-an ya. 100% dibagi grade 2%-an, sehingga lebih halus. Kemudian kalau mau lebih gradual lagi, bisa bikin gradual